Hidup yang kuat seringkali akan membentuk hati yang keras. Hati yang keras menganggap apa yang dilakukan adalah kebenaran yang tidak bisa disanggah atau dipersalahkan. Hati yang keras selalu menuntut diri untuk memenuhi apapun yang diinginkan. Hati yang keras selalu menganggap bahwa apa yang dipahami sebagai satu-satunya kebenaran dan menutup mata terhadap kebenaran-kebenaran yang lain yang sebenarnya ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Para romo, bruder, frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, berkah dalam. Kembali bersama saya, Suster Emerita OP, dari komunitas para suster Santo Dominikus di Rolo Seneng. Kita akan bersama-sama menggali, menemukan, dan mengambil nilai-nilai dari permenungan Injil kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita di rumah memiliki lemari es, awalnya tampak bersih. Tidak ada selapis pun bunga es atau karang es dalam freezer kita. Namun lama-kelamaan ada selapis tipis bunga es yang makin lama akan semakin menebal dan semakin mengeras. Mungkin itu bisa kita jadikan sebagai ilustrasi. Ketika kita memiliki sebuah kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik yang kita pertahankan, tidak kita sadari, atau bahkan mungkin kita pupuk, lama-lama pun akan menjadi dasar dari hidup kita. Sesuatu yang keras, yang sudah menebal akan sangat sulit untuk dibersihkan. Seringkali kita membutuhkan alat-alat atau benda-benda tajam untuk bisa mengeruk atau memecah dari bunga es tersebut. Hari ini kita pun kembali melihat Yesus yang menangis. Dalam kitab suci, rupanya air mata Yesus tidak hanya menandakan kerelaan kehadirannya untuk lahir sebagai manusia sama seperti kita. Air mata Yesus tidak hanya mengungkapkan belas kasih yang begitu dalam atas kematian Lazarus yang ditangisi oleh Maria dan Marta yang begitu sangat mengasihinya. Rupanya air mata Yesus juga menangisi Yerusalem yang sama sekali tidak tahu hal-hal yang membuat damai sejahtera dalam hidup mereka. Yerusalem, kota damai sejahtera, tetapi tidak tahu hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka. Mengapa Yesus menangis? Alasan yang mendasar itu terdapat dalam ucapannya dari Injil hari ini, yaitu ayat yang terakhir di mana Yesus berkata, "Karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang dan menyelamatkan engkau." Yesus meneteskan air mata bukan hanya kepada kedegilan orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya, tetapi Yesus meneteskan air mata juga untuk setiap kita yang menolaknya sengaja maupun tidak sengaja, tidak menerima rahmat-rahmat yang Ia curahkan kepada kita demi keselamatan kita. Kehancuran hati Allah
atas kedegilan hati manusia dan penolakan manusia untuk bertobat dan menerima keselamatan terungkap dalam kisah Injil hari ini. Menjadi refleksi bagi kita, adakah karang-karang atau bunga-bunga es yang semakin lama hanya kita biarkan untuk terus berkembang, menebal, dan mengeras sehingga sulit untuk dibersihkan? Haruskah kita membongkar diri kita dengan cara Allah yang sangat-sangat keras, menggunakan alat-alat yang tajam yang memungkinkan orang-orang di sekitar kita pun mungkin akan mengalami luka, sakit karena kita? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencoba memilah-milah lagi perjalanan hidup kita. Apakah dasar hati kita itu membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang keras? Apakah ada cara, keinginan, dan niat kita untuk mengalami pertobatan dengan membuka rahmat-rahmat yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita? Tuhan hadir tidak secara fisikly dengan melalui tanda-tanda mujizat-mujizat yang besar yang membuat orang tercengang. Tidak. Rahmat Tuhan sediakan melalui peristiwa-peristiwa sederhana yang menjadi tanda-tanda kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Marilah kita semakin membuka hati, membuka budi kita, agar kita semakin peka akan kehadiran Allah yang menawarkan rahmat-rahmat, agar kita senantiasa mau diselamatkan. Allah telah menjanjikan Yerusalem yang damai dan sejahtera. Semoga kita pun dapat menuju kepada Yerusalem yang damai dan sejahtera dalam keabadian. Berkah